Pernah nggak kita berpikir, apakah ilmu pengetahuan yang selama ini kita pelajari itu benar-benar bersifat netral? Atau justru setiap ilmu itu membawa cara pandang dan nilai tertentu? Kalau begitu, bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan? Dan mengapa Syekh Muhammad Naqib Al-Athos mengatakan bahwa awal islamisasi ilmu justru dimulai dari bahasa? Nah, itulah yang akan kami bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Nadia Ajizah selaku moderator, dan dua teman kita, Fitriani Hafijah dan Taibah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat dosen pengampu Mu'alim Haji Mahmudin LCMH. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema tentang pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Athos tentang islamisasi bahasa sebagai langkah awal islamisasi sains. Baik, agar pembahasannya lebih mudah, mari kita mulai terlebih dahulu untuk kita mengenal siapa sih sosok Syekh Muhammad Naqib Al-Athos. Untuk membuka pembahasan, saya persilahkan kepada Fitriani untuk menjelaskan terlebih dahulu biografi singkat Syekh Muhammad Naqib Al-Athos. Baik, terima kasih Nadia yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut tentang pemikiran Al-Athos, lebih baik kita mengenal sosok beliau terlebih dahulu. Sosok Syekh Muhammad Naqib Al-Athos merupakan salah satu pemikir muslim kontemporer yang memiliki pengaruh besar dalam bidang filsafat, pendidikan, dan pemikir Islam. Beliau lahir pada tahun 1931 di Bogor dari keluarga bangsawan yang memiliki garis keturunan Arab dan Melayu. Beliau sejak kecil telah memperoleh pendidikan agama dan juga pendidikan modern. Perjalanan pendidikan beliau bukan hanya sampai situ saja, tetapi beliau melanjutkan perjalanan atau pendidikan beliau di University of Malaya, dan beliau menyelesaikan program doktoral beliau di SOAS University of London. Selain aktif sebagai akademisi, beliau juga mendirikan International Institute of Islamic Thought and Civilization, yaitu yang kita kenal bersama sebagai University Istage, yaitu sebuah lembaga yang berfungsi pada pengembangan pemikiran dan peradaban Islam. Dari perjalanan hidup dan pendidikan beliau itulah lahir gagasan penting, salah satunya yaitu konsep islamisasi Islam yang kita pelajari sekarang. Oh, begitu. Oke, terima kasih Fitriani. Nah, setelah kita sudah mengenal sosok Al-Athos, muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya melatar belakangi munculnya gagasan ilmu? Untuk menjelaskan hal tersebut, kita persilakan kepada teman kita, Taibah. Baik, menurut Al-Athos, pengetahuan ilmu modern barat itu tidak bersifat netral. Mengapa? Karena ilmu modern itu dibangun atas dasar sekularisme, dualisme, dan relativisme. Akibatnya, manusia semakin maju secara teknologi, tetapi sering mengalami krisis moral dan spiritual. Contohnya, saat ini teknologi berkembang sangat pesat, bahkan kecerdasan buatan semakin canggih. Namun di sisi lain, manusia juga menghadapi krisis etika, penyalahgunaan teknologi, dan hilangnya nilai kemanusiaan. Dan inilah yang menjadi alasan Al-Athos menawarkan islamisasi ilmu. Berarti menurut Al-Athos, persoalannya itu bukan terletak pada ilmunya, tetapi pada cara pandang atau worldview yang melandasi hal tersebut, begitu ya? Ya, betul sekali. Karena ilmu selalu dipengaruhi oleh worldview yang melatar belakanginya.
Kalau worldview-nya scholar, maka hasil ilmunya pun akan cenderung scholar juga. Kalau begitu, bagaimana sebenarnya worldview Islam menurut Al-Athos? Saya persilahkan untuk Fitriani kembali menjelaskan. Baik, menurut Al-Athos, worldview atau cara pandang Islam adalah cara melihat kehidupan yang berlandaskan kepada tauhid. Dalam pandangan Islam, Allah merupakan sumber segala kebenaran dan tujuan akhir dari segala seluruh kehidupan. Dan karena itu, segala sesuatu berasal dari Allah, pada akhirnya akan kembali kepadanya. Berbeda dengan pandangan Barat yang sering menganggap kebenaran bersifat relatif. Islam meyakini bahwa kebenaran yang hakiki bersumber dari Allah yang melalui wahyu. Oleh sebab itu, tujuan mencari ilmu bukan hanya untuk memahami dunia dan mencapai tujuan, tapi juga untuk semakin mengenal Allah dan mengamalkan ilmu tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali. Lalu, bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan menurut Al-Athos? Menurut Al-Athos, beliau menjelaskan ada 4 sumber utama pengetahuan. Yang pertama, ada wahyu yang menjadi sumber kebenaran yang paling utama. Yang kedua, ada akal yang digunakan untuk berpikir dan memahami. Yang ketiga, ada indera yang membantu manusia untuk mengenal dunia melalui pengamatan. Habis itu yang keempat dan yang terakhir ada intuisi yang merupakan pengetahuan yang lahir dari kejernihan hati dan kedekatan seseorang pada Allah. Jadi, keempat sumber tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi. Menurut Naqid Al-Athos, ilmu pengetahuan tidak cukup hanya mengandalkan penelitian dan eksperimen saja, tetapi juga harus dibimbing dengan wahyu agar tetap berada pada jalan kebenaran. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Jadi, mengapa Al-Athos justru menjadikan bahasa sebagai langkah awal islamisasi ilmu? Persilahkan kembali kepada Taibah untuk menjelaskan. Baik, menurut Al-Athos, langkah pertama islamisasi ilmu itu dimulai dari bahasa. Mengapa? Karena bahasa membentuk cara berpikir manusia. Kalau bahasa dipenuhi konsep-konsep sekuler, maka cara berpikir manusia juga akan sekuler juga. Tapi perlu kita pahami, islamisasi bahasa bukan berarti mengganti semua bahasa menjadi bahasa Arab. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah memurnikan makna suatu istilah agar sesuai dengan nilai Islam. Misalnya, konsep kebebasan. Dalam pemikiran Barat, kebebasan sering dipahami tanpa batas. Sedangkan dalam Islam, kebebasan tetap berada dalam tanggung jawab kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa makna bahasa sangat mengaruhi cara manusia memahami kehidupan. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini, apakah pemikiran Al-Athos itu masih relevan diterapkan? Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya, pemikiran Al-Athos masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Karena kan kita hidup di dunia di era digital yang dimana informasi dan teknologi terus-menerus berkembang dengan sangat cepat. Namun, jika perkembangan tersebut tidak disertai dengan nilai-nilai Islam, maka ilmu pengetahuan justru dapat disalahgunakan dan menimbulkan berbagai persoalan. Karena itu, islamisasi ilmu menjadi sangat penting. Dan demikian, tauhid sebagai dasar dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak hanya menjadi pribadi yang cerdas, tetapi kita juga memiliki akhlak, tanggung jawab, dan mampu menggunakan ilmu itu untuk kemaslahatan umat. Betul sekali, apalagi kan sekarang banyak istilah modern yang tanpa sadar membentuk cara berpikir kita. Maka islamisasi bahasa menjadi sangat penting agar umat Islam tetap memiliki identitas keilmuan yang sesuai dengan tauhid. Baik, dari
pembahasan yang telah kita dengarkan, dapat kita simpulkan bahwa menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Athas, ilmu pengetahuan tidak pernah benar-benar netral karena selalu dipengaruhi oleh cara pandang yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, islamisasi ilmu itu menjadi upaya untuk mengembalikan ilmu-ilmu agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, dan langkah awal yang ditawarkan Al-Athas adalah melalui islamisasi bahasa. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita dan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya, Nadia Ajijah, beserta teman-teman mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.